Kita kembali menyaksikan Money Talk CNBC Indonesia masih dari LPS Financial Festival 2025 di Kota Surabaya dan masih bersama dengan kami Bapak Herman dari LPS Republik Indonesia. Pak Herman, kita lanjutkan dialognya. Pertanyaan saya yang pertama di segmen ini mungkin lebih fundamental. Kalau dari LPS sendiri, sebenarnya melihat urgensi peningkatan akses keuangan formal bagi masyarakat itu sepenting apa sih Pak? Ya sangat penting ya menurut saya karena akses keuangan formal, terutama misalnya melalui industri perbankan ya atau nanti juga industri asuransi, itu tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Karena kadang kita melihat gini, oh kalau saya menabung di bank nanti manfaatnya buat saya sendiri. Jawabannya adalah lebih luas dari itu karena dengan menabung di bank, misalnya di bank ya gitu ya, menabung di bank, nanti kan juga saya juga pengen tekankan juga pentingnya punya asuransi gitu ya. Jadi dengan kita menabung di bank sebenarnya kita tidak hanya membantu kita sendiri, tapi juga membantu masyarakat di sekitar kita, masyarakat lain. Karena dengan kita menaruh uang di bank itu kan akan menyalurkan kredit ya. Ya paling gampang di masyarakat sekitarnya juga lah. Siapa tahu memang kita punya tetangga yang dia punya usaha kecil gitu ya, punya toko kelontong atau punya rumah makan gitu ya. Uang yang kita tabung di bank tadi mungkin menjadi bagian dari uang yang oleh bank disalurkan kredit ke mereka ini. Gitu. Jadi begitu pentingnya akses keuangan formal ini. Pertama, tidak hanya menjamin keamanan bagi uang si nasabah ya atau masyarakat gitu. Jadi dibandingkan misalnya di rumah dimakan rayap atau mungkin kena banjir segala macam kan lebih aman di bank. Yang kedua ya pasti dari security-nya ya, mungkin ya kita nggak perlu khawatir nanti akan diambil oleh orang tak bertanggung jawab dan segala macamnya. Yang kedua, manfaat bagi personal adalah kemudahan transaksi. Betul. Gitu. Karena sekarang dengan produk-produk digital banking gitu ya, hampir setiap bank sekarang punya kan aplikasi-aplikasi digital yang memudahkan kita untuk transaksi. Kita nggak perlu lagi bawa dompet betulan, cukup bawa handphone aja itu sudah seperti digital wallet buat kita. Betul. Atau dompet digital kita bisa transaksi di mana aja dengan denominasi berapa saja dan bukan bahkan sekarang kayak kris aja sudah bisa dipakai di beberapa negara lain kan. Kita juga nggak perlu harus tukar-tukar uang segala macam. Jadi itu pertama memudahkan bagi personal. Yang kedua tadi, pada saat kita menaruh uang di bank gitu ya, maka uang kita itu juga akan membantu masyarakat di sekitar kita untuk berkembang. Gitu. Dan ketika masyarakat di sekitar kita berkembang, maka otomatis ya kita sendiri berkembang gitu, dan negara ini menjadi terus tumbuh ekonominya. Jadi oleh sebab itu akses keuangan formal itu sangat penting gitu. Jadi tidak hanya buat individual orangnya, tapi juga buat masyarakat rasional gitu. Jadi untuk perkembangan ekonomi secara nasional itu sangat penting, tidak hanya untuk personal. Oke, baik. Gitu. Baik secara personal maupun secara masyarakat secara luas ini menjadi penting. Benar. Kemudian kita tahu bahwa tugas untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ini adalah tugas bersama. Mungkin juga adalah salah satunya tugas utama dari anggota-anggota KSSK begitu. Tapi kan masing-masing lembaga juga punya cara-cara tersendiri untuk berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang sebenarnya peluangnya sangat besar, tapi juga di sisi lain tantangannya juga sangat besar. Kalau dari LPS sendiri kira-kira secara teknis apa saja yang sudah dilakukan untuk berkontribusi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ini? Kita sudah memiliki program di berbagai cara ya, strategi komunikasi yang kita lakukan. Kita punya event-event gitu ya, sosialisasi, edukasi baik di daerah maupun di kota-kota besar gitu ya. Memang kedepannya memang harus terus ditingkatkan lagi karena ya kita tahu bahwa negara kita kan negara kepulauan ya, yang punya lebih dari 17.000 pulau gitu. Jadi kita juga nggak punya pegawai yang terlalu banyak juga gitu. Jadi untuk mengakses daerah-daerah tertentu yang masih remote gitu ya, itu kita perlu strategi khusus gitu. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kita sudah tingkatkan sehingga kita bisa mengakses ke daerah-daerah yang sulit jangkau gitu, sehingga mereka juga literasi keuangannya bisa meningkat. Jadi kita sudah siapkan beberapa strategi komunikasi dan sosialisasi ke daerah-daerah gitu ya, dengan ke depan melibatkan lebih banyak tokoh masyarakat lokal gitu. Jadi kita juga sudah mulai membuat konten-konten dengan bahasa lokal misalnya gitu ya. Itu sudah kita mulai itu di YouTube kita gitu. Jadi itu sudah mulai kita coba dorong. Selain itu kita juga melakukan sosialisasi dan komunikasi lewat sosial media gitu ya. Sosial media kita di Instagram kita misalnya di LPS_IDIC atau kita juga punya Facebook, kita juga punya TikTok dan X gitu ya. Kita semua punya
konten-konten yang selalu kita update secara berkala. Selain itu juga kita melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi lewat event-event yang bekerja sama dengan media, misalnya seperti financial literasi ini ya gitu. Kita ini dengan acara bersama Transmedia gitu, kita lihat ini acara yang bagus, why not kita coba menggunakan channel media yang luas ini gitu ya untuk juga turut mendorong literasi keuangan bagi masyarakat. Dan memang kalau kita lihat ya, kita jangan ngelihat anak muda sekarang yang kemana-mana selalu bawa HP gitu. Gitu, jadi itu tentu saja jumlahnya banyak, gitu, jumlahnya banyak dan mungkin sekarang majority. Tetapi perlu juga tadi yang saya sebutkan channel-channel komunikasi yang sifatnya direct langsung ke daerah. Jadi ini kita kombinasikan berbagai strategi tadi sehingga kita bisa tingkatkan terus literasi keuangan, khususnya literasi tentang LPS. Karena jujur saja ya, mensosialisasikan produk keuangan itu tidak mudah. Gitu, tidak mudah. Sepakat. Apalagi mensosialisasikan mengenai fungsi LPS gitu. Karena orang mungkin nggak kebayang gitu, oh ternyata bisa seperti ini. Sebuah gitu. bank itu bisa Sebuah bank tutup. bisa gagal walaupun mungkin ya tidak banyak kan gitu, sedikit lah gitu ya yang seperti itu gitu. Dan pun kalau banknya gagal kan dijamin oleh LPS. Tapi mekanisme penjaminan ini sendiri ya perlu waktu lah ya untuk kita bisa mensosialisasikan ini kepada masyarakat, terutama masyarakat awam. Nah kalau untuk generasi Gen Z gitu yang sudah melek digital media, nah saya pikir strategi yang paling tepat ya memang kita push lewat social media, event-event gitu dan segala macam yang bisa membuat mereka terus ingat bahwa ada LPS untuk melindungi simpanan mereka di perbankan dan nanti di industri asuransi gitu. Dan di tantangan berikutnya ya tadi di industri asuransi ya, karena kan mungkin saya pikir belum banyak orang Indonesia yang memiliki program asuransi gitu. Jadi dan bagaimana program asuransi itu bekerja kan juga mungkin masyarakat juga belum terlalu memahami ya gitu bagaimana asuransi itu bekerja. Karena kalau mereka betul-betul paham betapa pentingnya asuransi, saya pikir setelah mereka bekerja pertama kali yang dipertimbangkan itu adalah ini asuransinya ada apa enggak gitu. Karena itu saya pikir merupakan jaringan perlindungan. Kalau tadi LPS itu berarti kan bagian dari jaring pengaman sistem keuangan, asuransi. Ya asuransi itu adalah salah satu produk untuk jaring pengaman kita dan keluarga gitu. Personal. Jadi selain kita punya simpanan di bank, tentu saja itu untuk jaga-jaga ke depan ya gitu ya. Tapi kita juga perlu punya asuransi pada saat kita menghadapi risiko yang dampaknya besar, mungkin tabungan kita nggak cukup mengcover ya asuransi yang akan cover gitu. Gitu. Baik, spesifik bicara dari acara pada saat ini begitu ya, yaitu LPS Financial Festival 2025. Kira-kira apa indikator-indikator yang akhirnya dilihat oleh LPS sebagai tanda-tanda keberhasilan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan? Sebenarnya apa sih Pak ekspektasi dari LPS? Apakah memang masyarakat akhirnya mengenal lebih dekat LPS? Atau sebenarnya inklusi dan literasi secara umum yang meningkat? Seperti apa Pak indikator yang akhirnya dilihat sebagai kesuksesan dari acara-acara, kemudian dari sosialisasi yang dilakukan di sosial media? Ya, tentu saja yang pertama kita turut mendukung peningkatan literasi keuangan nasional. Ya, harapannya di sini kan kita juga didukung oleh beberapa financial institution ya yang juga ikut membuka booth di sini sehingga masyarakat in spesifik bank ya tadi yang ada di sini. Jadi masyarakat yang datang ke sini yang tadinya misalnya tadi belum punya aplikasi digital bank tertentu gitu, misalnya tadi dibantu untuk membuka gitu kayak gitu. Jadi artinya itu yang pertama kita sasar juga bahwa kita bersama-sama dengan lembaga KSSK lainnya dan juga bersama teman-teman di industri perbankan kita pengen meningkatkan literasi masyarakat betapa mudahnya menabung di bank, betapa memudahkan hidup untuk betapa dekatnya gitu ya produk bank ini dan kita dan betapa kalau kita punya simpanan di bank itu memudahkan hidup kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita ingin orang agar kenal lebih dekat tentang LPS. Gitu. Harapannya adalah mereka tahu bahwa negara ini ada untuk masyarakat. Gitu. Yaitu LPS ini ada untuk masyarakat. Jadi mereka kalau menabung di bank, mereka tahu manfaatnya baik buat mereka, bagi masyarakat sekitar, gitu ya, mempermudah kehidupan sehari-hari. Tapi mereka juga merasa aman bahwa karena bank ini selain banknya juga dikelola dengan profesional, ternyata dalam kasus yang sangat jarang di mana banknya itu tutup, nggak usah khawatir juga tetap ada LPS di situ gitu, lembaga penjamin simpanan
LPS sebagai penjamin simpanan gitu. Jadi harapan kita seperti itu, dan ke depan nanti kita juga akan melakukan hal yang serupa untuk industri asuransi. Jadi harapannya pokoknya masyarakat nggak perlu mikir terlalu banyak lah gitu. Kalau dia pengen manage uangnya ya sudah pergi ke bank, buka tabungan di sana, buka rekening gitu ya, terus kemudian ya life to the fullest lah gitu kayak gitu. Ya. Gitu. Baik, Pak Herman, mungkin di kesempatan ini di LPS Financial Festival 2025 tidak hanya mahasiswa dan juga mungkin masyarakat umum saja yang hadir, tapi juga cukup banyak hadir stakeholder. Kira-kira dari LPS sendiri apakah memang ada komunikasi atau strategi yang sudah disepakati atau sedang disepakati oleh para stakeholder bersama dengan stakeholder berkaitan dengan literasi dan juga inklusi keuangan? Dan juga mungkin ini akan menjadi pertanyaan saya terakhir, kalau dari LPS sendiri kira-kira target terdekat di tahun 2025 apa, Pak? Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi yang pertama dan utama adalah tadi seperti saya sebutkan sebelumnya, kita melakukan sosialisasi dan komunikasi mengenai penjaminan simpanan oleh LPS itu lewat berbagai channel ya, gitu, baik lewat media digital maupun sosial media dan segala macamnya. Cuman memang karena negara kita negara kepulauan gitu ya, tentu saja komunikasi dengan para stakeholder terutama di daerah itu menjadi sangat penting karena mungkin ada daerah-daerah tertentu yang mungkin coverage digitalnya masih belum tinggi. Betul. Gitu ya, dan atau mereka berada di area yang jauh dari pusat kota, sehingga mungkin barangkali perlu di reach out dengan kita berkolaborasi dengan stakeholder terutama di daerah. Itu juga kenapa sejak tahun lalu LPS membuka 3 kantor perwakilan di daerah. Jadi yang pertama ada di Medan, kemudian yang kedua di Surabaya ini, dan yang ketiga di Makassar. Harapannya kita bisa lebih dekat dengan stakeholders, terutama yang di daerah. Tidak hanya di pusat saja gitu, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan para stakeholders, serta tokoh masyarakat misalnya di daerah ya, untuk bisa terus memajukan sosialisasi tentang LPS. Selain tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan terus channel-channel lewat digital tadi dan sosial media, karena ya memang mayoritas sekarang masyarakat Indonesia kalau kita lihat dari demografinya ya banyak kan Gen Z ya, yang mungkin melek teknologi. Jadi kita fokus di sana, tapi tetap harus masuk juga ke daerah bersama dengan stakeholders dan misalnya tokoh masyarakat lokal. Nah, salah satu contoh misalnya juga tadi saya sebutkan LPS sudah mulai kita mempersiapkan ya mungkin program sosialisasi kita dalam bahasa daerah gitu ya, dalam bahasa daerah, karena mungkin masyarakat di daerah juga masih akan lebih nyaman kalau sosialisasi dalam bahasa daerah. Gitu. Terus target kita dalam waktu dekat ya pada prinsipnya adalah kita pengen lebih banyak lagi masyarakat tahu mengenai LPS ya. Yang pertama sih tahu bahwa simpanannya dijamin gitu. Paling tidak lebih dari 75% lah ya orang yang kalau misalnya kita tanya random gitu ya, mereka tahu bahwa simpanannya dijamin, tahu nggak? Oke, tahu. Nah, itu kita ya hopefully bisa di atas 5%. Kemudian kalau kita tanya lebih jauh lagi siapa yang menjamin LPS, nah itu target kita berikutnya ya gitu, hopefully itu bisa lebih dari 70% lah gitu ya, karena memang kita coba benchmark juga sudah di negara-negara lain itu kira-kira awareness terhadap penjaminan simpanan itu setinggi apa sih, ternyata juga nggak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi meskipun di tempat kita itu masih bisa terus ditingkatkan kalau dibandingkan dengan negara lain ya kita cukup tinggi juga gitu dibandingkan dengan awareness di penjaminan simpanan dengan negara lain. Jadi paling tidak kita mengumpulkan itu dulu dalam waktu singkat ini, dan nanti setelah itu baru kita nanti terus galakan lagi kedalaman literasi tentang LPS ini, misalnya oke, simpanannya dijamin oleh LPS, kemudian syaratnya apa aja, yang tadi 3T. Jadi yang pertama tercatat di pembukuan bank, yang kedua bunganya tidak melebihi tingkat bunga LPS yang sekarang berada di level 4% untuk simpanan rupiah di bank umum, 6,5 ya di BPR, kemudian 2,25 untuk simpanan falas di bank umum. Nah itu yang kedua. Kemudian T yang terakhir adalah tidak terlibat atau terindikasi melakukan fraud atau tindakan merugikan bank. Jadi selama 3T ini terpenuhi, maka nggak perlu khawatir gitu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa dengan banknya ditutup gitu ya, in a very unfortunate event, maka simpanannya akan dibayar oleh LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Dan 2 miliar per nasabah per bank itu udah cukup tinggi loh ya, karena 99,94% rekening di bank umum dan 99,98% rekening di BPR atau BPRS itu
di bawah atau sama dengan 2 miliar. Iya. Jadi hampir kayak semuanya dijamin. Hampir gitu. semuanya bisa dikatakan. Jadi nah kalau di atas 2 miliar dilindungi. gimana? Bukan nggak dijamin, tetap dijamin. Jadi nggak ada satupun rekening di Indonesia ini yang nggak dijamin LPS. Semuanya dijamin, tapi ada batasnya 2 miliar. Jadi kalau yang rekeningnya di atas 2 miliar, kalau banknya gagal ya tetap akan kita bayar 2 miliar dulu. Sisanya nunggu likuidasi aset. Kalau nggak mau nunggu penjualan aset bank gagal, ya kalau begitu seperti kata orang keuangan ya don't put your egg into one basket gitu. Yes. Ya ditaruh aja di beberapa bank yang berbeda. Karena kan itu juga diversifikasi kan. Gitu. Diversifikasi. Nah itu bisa nanti dijamin penuh kan karena kan di setiap banknya menjadi bawah 2 miliar. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Ya, luar biasa. Meningkatkan literasi inklusi keuangan lebih tepatnya untuk tugas-tugas LPS, tapi di sisi lain juga harus menjalankan mandat-mandat utama begitu ya. Ya. Setiap tahunnya juga wewenangnya ditambah untuk melindungi industri perbankan di Indonesia. Terima kasih Pak Herman sudah Sama-sama. berbagi perspektif bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sukses Thank you. terus untuk Terima LPS. kasih. Sukses selalu juga Mbak Dina.